Halo Sobat Budget Minim, balik lagi dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Guys, gue lagi ada di pelabuhan Mentaya. Ini di belakang gue ikon, semacam ikonnya yang dekat pelabuhan, namanya ikon Jelawat. Ciri khas dari Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, kurang lebih kayak gini gambarannya. Sungainya besar ya. Ini namanya Sungai Mentaya. Di belakang situ ada kapal lagi ngetem. Nah, ini ikon Jelawat. Deh, gue pasang lagi kameranya. Oke guys, di video kali ini gue pengen menceritakan berapa biaya total gua dari Jakarta menuju Sampit. Karena sekali lagi kalau ke Sampit menggunakan kapal, ini khususnya menggunakan kapal ya, bukan pesawat terbang ya, itu harus dari Semarang kapalnya untuk ke Sampit. Jadi nggak ada dari Jakarta ke Sampit. Jadi gua harus menggunakan kereta api, lalu gua nginep semalam. Gunanya apa? Sebenarnya bisa aja nggak nginep, cuma gua nginep biar apa? Biar nggak terlalu capek dan biar nggak buru-buru, jadi kayak nggak diburu-buruin lah. Dan kira-kira berapa pengeluaran gua. Lalu dari hotel gue juga lanjut ke pelabuhan, berapa biaya grabnya, berapa biaya dari stasiun ke hotel untuk grabnya, semua pokoknya berapa biaya tiket keretanya, semua ada di video ini. Kalian stay tune terus aja ya. Kenapa di video kali ini gue nggak pakai pesawat terbang? Mas, kenapa nggak pakai pesawat terbang? Karena sekali lagi pesawat terbang itu mahal. Jakarta Sampit itu gua cek itu paling murah 1,5, paling mahal 2 juta, bahkan bisa 3 juta. Gua nggak tahu kenapa, kalian bisa komen ya yang paham. Karena setahu gua nih kalau dari Jakarta ke Sampit itu adanya pakai Nam Air. Kalau pakai Lion itu murah, cuma Lion nggak ada. Lion Air itu nggak ada penerbangan Jakarta Sampit Jakarta tuh nggak ada. Dia cuma ada kota yang terdekat itu Palangkaraya, Jakarta Palangkaraya. Dia ada, itu biayanya sekitar 1 juta, cuma dari Palangkaraya ke Sampit kalian harus naik travel lagi sekitar 200.000. Jadi kalau gue bilang lebih irit naik kapal sih. Lagian gue juga takut pesawat guys. Kan pesawat terbang tuh kalau jatuh kan pasti dead tuh. Tapi kalau kapal kan kalau jatuh masih ada kemungkinan hidup. Itu menurut pemikiran gue ya, karena setiap orang kan pemikirannya beda-beda. Jadi gue lebih agak takut naik pesawat. Kalau ada pilihan kapal, gue pasti naik kapal, walaupun agak lama ya. Kurang lebih perjalanan gue naik kapal 30 jaman. Kalian cek aja nanti di video ya, berapa total biaya yang gue habis. Jadi di sini gue merangkum semua video gue dari Jakarta menuju ke Sampit untuk sampai ke sini ya. Dan sebenarnya video itu udah ada yang terpisah. Kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang gue naik kereta, tentang hotelnya aja, tentang kapalnya aja, semua ada. Cuma ini lebih merangkum. Jadi nanti di akhir video gue kasih tahu total biaya berapa biaya gue habis untuk sampai ke sini. Total biayanya tuh berapa kalau kalian naik kapal dibanding naik pesawat. Kira-kira dengan mengorbankan waktu yang lama ini, apakah worth it selisih dari harga antara pesawat dengan kapal laut? Jadi kalau gue hitung-hitung sih selisihnya hampir 800.000 ya. Menurut gue sih worth it, dengan catatan kalian gak buru-buru kalau pengen ke Sampit. Kalau kalian buru-buru ya pesawat, karena kalau ke Sampit itu nggak bisa cepet, lama, bahkan bisa 2-3 hari. Karena di kapal aja 36 jam, hitungannya hampir 2 hari. Keretanya aja kalau dari Jakarta 8 jam. Ini kita bicara dari Jakarta ya. Tapi kalau kalian dari Semarang dan Surabaya itu enak banget, karena memang kapalnya itu stay di Surabaya dan pelabuhan Semarang. Kalau untuk Jakarta sayangnya belum ada. Dulunya sempat ada namanya kapal Fajar gitu ya. Kalian boleh komen ya kalau yang tahu. Cuma katanya sekarang udah nggak ada, jadi harus dari Semarang. Oke guys, stay tune terus video ini biar kalian tahu berapa biaya yang gua habis untuk bisa sampai ke Sampit dari Jakarta menggunakan kapal laut Kirana 1. Stay tune, thank you.
sobat budget minim, kalian udah lihat kan rincian gua dari Jakarta, akhirnya gue sampai di Sampit, Pelabuhan Mentaya Sampit. Nah sekali lagi itu cuplikan video gue yang lalu ya, jadi gue ngambil video cuplikan yang udah jadi. Jadi sebenarnya video itu udah jadi, ada di video sebelumnya. Ini gue cuma merangkum, jadi gue cuma kasih tahu ke kalian, oh totalnya kalau kalian perjalanan itu segini loh. Nah jadi gue merangkum gitu loh dari perjalanan yang videonya udah gue buat. Nah kalau kalian mau nonton yang secara khusus tentang kereta, tentang hotel, tentang pelabuhan, kapal, itu ada videonya di video yang lalu. Ini gue cuma merangkum. Jadi totalnya habis berapa sih semua dari Jakarta ke kapal, ke Sampit? Apakah lebih worth it menggunakan kapal apa pesawat? Ya kan? Semua gue jelasin di video ini. By the way, gue sekarang lagi ada rumah di Sampit, tepatnya ini rumah istri gue ya. Gue nggak mau bilang ini rumah gue karena sekali lagi ini rumah istri gue ya. Gue nggak punya rumah dimanapun di Jakarta. Rumah orang tua gue, di sini rumah istri gue, jadi gue nggak punya rumah. Gue nebeng dimanapun gue berada. Yaudah guys, sekarang gue mau nunjukin lu sekilas saja tentang perumahan yang ada di Sampit biar kalian ada gambarannya. Gue ngambil rumah ini KPR ya, sekali lagi ya, selama 15 tahun. Awalnya rumah gue tuh seperti ini. Ini yang bawaan dari pabrikannya lah kalau bahasanya, yang kita nggak apa-apain. Seperti ini pabrikannya. Dan ini rumah gua. Sebenarnya tampak depan sama. Yang membedakan paling plafon ya. Gua udah pasang plafon, ya kan? Dan tanah di belakang gua, tanah lebihnya itu gue jadikan sebuah bangunan lagi. Tepatnya dapur dan lantai 2. Jadi di perumahan ini cuma gue yang pakai lantai 2, setahu gue ya. Dan ini sisa lebihnya kalau untuk area Sampit ini besar dibanding Jawa ya. Enaknya ngambil perumahan di daerah Kalimantan itu areanya besar. Nah ini area tanah lebih ini kalau dari belakang rumah kalian gue hitung ya, 4 kali 8 apa kali 6 kurang lebih ya. Kurang lebih 4 kali 6 atau kali 8. Nah kira-kira di dalam rumah ini ada apa aja ya, kalian cek ya. Gua akan kasih gambaran sekilas biar kalian yang siapa tahu di video ini ada yang mau merantau ke Sampit, beli rumah KPR di Sampit, tahu gambarannya. Oke, ini pertama awalnya keramik ya. Keramik gua seperti ini, sudah dirubah sama istri gua jadi seperti ini ya kan. Terus kedua ini ruangan apa ya namanya, ruang tamu ya, kurang lebih segini ruang tamu. Nah di sini juga ruang nonton lah. Nah awalnya rumah gue cuma sampai sini nih pembatasnya nih, kecil awalnya. Cuma karena tanah lebihnya besar, kita jadikan area dapur lagi, ya kan. Nah ini contoh tanah yang sebelah gue yang lebih ya. Nah harusnya kan sejajar ini kan, tapi gue udah pakai untuk tanah lebih ini. Lalu di belakangnya ada dapur. Ini kita bikin lagi, jadi dapur WC yang lama kita rombak untuk jadikan dapur. Nah ini kurang lebih WC-nya 1, 2. Ya gambarannya kalian udah dapat ya. Nah kadang ada yang kalau mereka nggak ada budget, mereka bisa nutupin pakai terpal untuk yang sebelah-sebelahnya seperti ini. Untuk lebih mengirit budget mungkin pelan-pelan ditabung. Nah ini kamar yang awalnya ya. Kita nggak rubah, berantakan ya barang gue semua. Karena gue memang taruh barang gue di sini. Nah cuma di sini perumahan ini yang ada lantai 2-nya gue. Setahu gue doang. Jadi kemarin tanah lebih itu sama istri gue dijadikan lantai 2. Nah ini gue ngambil dari tanah lebih. Ya, dibangun seperti ini. Ada AC. Kalau Sampit nggak pakai AC, aduh panasnya minta ampun. Ini ada gudang lah, gudang beranda. Tadinya ini beranda, cuma dijadikan gudang aja. Nah ini kurang lebih kalau dari atas penampakannya seperti ini. Ya, nah yang ini udah dibangun nih lebihnya. Ini belum nih, mungkin mereka nunggu ada budget, itu ada yang pakai seng-seng, mudah-mudahan kelihatan di kamera.
ya. Oke, gue tutup dulu ya. Nah, kurang lebih kalau gambarannya rumah itu udah paham ya kalian. Dan ini yang pakai drone. Nih, kalian cek yang pakai drone. Oke, udah lihat kan yang pakai drone ya. Ini gue cuma ngasih sekilas gambaran aja. Kalau kalian pengen tahu detailnya gue ngambil rumah ini, KPR-nya berapa lama, biayanya berapa, semua kalian komen ya. Semakin banyak yang komen, gue akan buat videonya. Tapi kalau nggak ada yang komen, kayaknya gue nggak perlu buat videonya karena nanti nggak ada yang nonton. Mubazir juga. Jadi ini gue cuma kasih lihat sekilas saja perumahan gue yang di Sampit. Jadi kalian jadi tahu gitu. Mas di Sampit tinggalnya di mana, seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gini, ngambil KPR. Oke guys, tadi udah cukup ya cuplikan gua rumah perumahan yang ada di area Sampit. Kurang lebih kayak gimana gambarnya kalian udah tahu ya. Jadi kalau di komennya, Mas kalau di Sampit tinggalnya di mana sih? Nah, itu rumah gua itu. Bukan rumah gua sih, tepatnya rumah bini gua. Karena saya lagi gua nggak punya rumah. Gua budget minim. Oke guys, jadi sesuai dengan judul yang di awal, biaya dari Jakarta menuju ke Sampit itu berapa duit. Kenapa gue pilih kapal
dibandingkan pesawat. Nah, buat teman-teman juga ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Kalau kalian pengen ke Kalimantan Tengah atau mau ke Samarinda, itu mirip-mirip sih ya. Samarinda, Kalimantan Tengah, karena kan dia punya posisi kapal cuma ada di Surabaya dan Semarang dan Surabaya. Sedangkan posisinya dari Jakarta nih, ceritanya kalian yang berwarga Jakarta, Bekasi, Depok, segala Tangerang, kalian pengen ke Samarinda atau ke Sampit. Nah, kalau dari Samarinda ke Sampit itu tujuannya kan banyak ya. Kalian bisa ke Pangkalambun, kalian bisa ke Palangkaraya, kalian bisa ke Pulang Pisang, pokoknya banyak ya. Jadi intinya ke Kalimantan Tengah dari Jakarta. Kira-kira kalau naik pesawat dengan naik kapal, kira-kira gue worth it gak mengeluarkan duit 600, sekitar 700 ribu? Gue lebih pilih kapal. Capek nggak? Perjalanannya seperti apa? Worth it nggak? Apa pesawat aja? Oke, langsung aja. Ini ya, kalian lihat di sini ya. Ini adalah biaya gua akumulasi totalnya itu 660.000. Cuma gua genepin aja 700.000 itu di luar belum makan ya. Karena sekali lagi kalau makan itu tiap orang beda-beda. Kita nggak bisa dipukul rata. Kalau gua sih cuma 100.000 ya. Kalau untuk makan selama perjalanan itu cuma 100.000. Tapi kalau teman-teman kan bisa beda-beda ya, karena setiap orang kan makannya beda-beda ya. Kalau gue cuma 100.000, jadi gue hitung di biaya perjalanannya sebesar 700.000. Tadi teman-teman udah lihat kan video cuplikan perjalanan gue, ada yang naik kereta, ada yang di hotel, ada yang di kapal. Kalau kalian mau lihat video jelasnya lagi, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Karena video itu sebenarnya udah tayang di video sebelumnya. Gue udah bikin di sini, cuma gue merangkum dari semua video itu menjadi satu video yang intinya dari Jakarta ke Sampit mengeluarkan berapa duit, pengalamannya seperti apa, kira-kira worth it gak, semua ada di video ini. Kalian nonton aja makanya. Kalian udah lihat ya di sini ya. Biaya gue 660 dan gue genapin 700.000. Kira-kira worth it gak? Menurut gue kalau kalian berlima, berenam, berempat, misalnya satu keluarga pengen ke Sampit, mau ketemu saudara, mau pulang kampung, mau kerja ya, segala macam ya tujuannya, karena kan setiap orang tujuannya beda-beda. Kalau gue tujuannya mudik ya, seperti di video gue bilangnya mudik. Itu menurut gue murah, karena sekali lagi, karena tujuan Jakarta ke Sampit naik pesawat itu semurah-murahnya 1,5. Itu dari Jakarta ke Sampit, pesawatnya aja, belum ke bandara. Ke bandara pasti butuh duit dong. Kalau mau murah sih ke bandara dari Jakarta naik kereta ada, itu sekitar 70.000. Tapi kalau kalian rame-rame, nggak mungkin naik kereta dong. Pasti kalian naik Grab. Grab itu sekitar 150.000 lah. Karena kan ada biaya tol lagi ya. Tol itu kan biasanya dibebankan kepada penumpang. Nah guys, dan kalau kalian, anggaplah kalian dapat 1,5 nih Jakarta Sampit. Kalau kalian berempat udah berapa? 6 juta. Terus belum bandaranya. Tapi kalau kapal satu orang 700.000, 700 kali 4 2,8 juta. Safety-nya banyak kan? Ya itu kalau menurut gua kapal lebih safety. Terus juga buat yang karakter seperti gua ini, sekali lagi karakter seperti gua ya, karena gua takut naik pesawat. Bukannya nggak berani, gua berani naik pesawat. Cuma kalau ada pilihan kapal, gua akan pilih kapal. Kecuali ini darurat, emergency, dan gua butuh cepat, gua akan pilih pesawat. Ya kalau gue buru-buru nih, gue pasti pilih pesawat. Karena sekali lagi kenapa gue takut pesawat, kalian flashback aja video pas gue lagi di Icon Cloud, gue udah jelasin menurut pemikiran gue, karena setiap orang pemikirannya beda-beda, jangan dipukul rata ya. Oke guys, jadi menurut gue murah banget, kalian bisa safety. Gue anggap satu orang kalau naik pesawat 1,5, bandaranya 100.000, 1,7, kalian bisa safety 1 juta. Anggap aja kalian selama ya perjalanan gue kurang lebih 3 hari ya, 1 harian di kapal, 1,5 hari di kapal, setengah hari di kereta, sama sehari di hotel lah, kurang lebih 3 hari lah, 3 hari kurang lah, 2 hari lebih yang pasti, 3 hari kurang. Kenapa gue nggak langsung aja, kenapa harus pakai hotel? Pertama kan gue pengen kereta yang enak, soalnya gini, kalian logika aja, analogi kalian aja ya. Ini kita berpikir aja nih, kita nggak perlu yang ribet-ribet ya. Kenapa harus? Karena gue pikirnya kapal itu jam 11 tanggal 4 berangkat nih, cus ya kan. Berarti gue kalau mau langsung nih, gue harus cari kereta tengah malam dari Jakarta dong, biar kereta gue nyampe jam 7 loh. Jangan sampai nyampe jam 8, 9, 10. Boleh sih jam 8, 9, tapi kan kita butuh makan, butuh
perjalanan ke sana. Jadi kalau bisa paling telat-telatnya jam 8 kalian udah harus nyampe di stasiun Semarang. Berarti kalian berangkatnya tuh jam 2 subuh. Sedangkan itu ngantuk-ngantuknya. Udah gitu kereta yang jam 2 subuh nggak ada Tawang Jaya Premium. Karena Tawang Jaya Premium menurut gua ekonomi rasa eksekutif. Kalian bisa nonton video lengkapnya ya. Karena gua udah agak trauma sedikit kalau yang ekonomi yang 33 terus sebelahnya 22 ya. Karena ini kan perjalanan jauh ya. Jadi ya agak pegal. Cuma kalau ada yang murah bagus, kenapa harus ada yang murah nyesek gitu, sesak-sesakan. Nah itu. Jadi gue akan ngikutin jadwal kereta aja. Kereta Tawang Jaya Premium waktu itu jam 10. Berarti gue nyampe nya jam 5 sore. Artinya kalau gue di hari itu pas pemberangkatan kapal, misalnya gue beli kereta tanggal 4, kapal tanggal 4, yang nggak bakal ketemu dong. Sedangkan kereta nyampe jam setengah 5 sore. Jadwalnya dia di siang. Sedangkan kapal jam 11 sudah jalan. Mau nggak mau gue harus sehari sebelumnya. Dan gue juga lebih suka kayak gitu, nggak diburu-buruin. Lebih suka ya agak santai gitu, sembari menikmati kota Semarang ya. Kalau kalian pengen ke mall Semarang, belanja-belanja kemana, kan bisa aja taruh barang di hotel ya. Dan di hotel itu juga enak, kalian bisa ada locker yang bisa naruh tas. Dan bisa penitipan koper kalian kalau gede. Misalnya locker itu nggak mau nih, kalian titip aja koper kalian, nanti dikasih nomor sama pihak hotel. Nomor itu jangan bilang, nanti ketika kalian check out nomor itu kasih dia. Nomor itu akan dicocokkan ke bagasi yang kalian titip ke pihak hotel Slip and Slip itu. Jadi itu free, nggak bayar. Jadi enak banget Slip and Slip. Makanya gue bilang kalau buat kalian yang berpergian solo traveling ya khususnya ya, kalian nginep aja di Slip and Slip deh, nggak bakal nyesal. Oke ya, oke guys. Jadi kalian udah tahu ya kenapa gue nggak berangkat kereta di hari yang pada saat hari kapal itu berangkat, karena sekali lagi gue ngincar kereta yang nyaman. Kedua, gue nggak suka buru-buru. Tapi kalau kalian tipe kalian nggak ada masalah dengan itu, kalian pengen nggak mau nginep, pengen langsung Semarang langsung 3 jam lagi langsung go gitu, bisa aja beli kereta yang kira-kira nyampe 3 jam sebelum pemberangkatan kapal. Cari aja, misalnya kapal tengah malam ya cari keretanya yang turunnya sore, kalau kapalnya siang ya cari keretanya yang turunnya pagi. Bisa diatur sebenarnya, itu lebih ngirit lagi karena nggak ada biaya hotel. Tapi kalau menurut gua hotel cuma 55.000 menurut gua nggak ada masalah sih. Dan totalan gua segini itu udah sama hotel ya 660.000, tapi gua genapin 700.000. Mas gimana kalau naik kapal itu bete nggak, mabok nggak segala macam? Gua kalau naik kapal sih mabuk sih ada kalau ombaknya kenceng ya, tapi mabuk sampai muntah sih enggak. Cuma yang bikin kesel kadang kalau lagi ada yang sebelah kita oe-oe nih, tadi kita nggak muntah, kok rasa gua jadi pengen mual ya, padahal kita nggak mau muntah karena sebelah kita oe-oe. Makanya itu yang paling sebel. Tapi sisanya enak. Kalau untuk yang kelas 3 ekonomi kemarin nyaman, gua minum antimo, gua tidur, gua baca Netflix, nonton Netflix, baca manga komik yang udah gue download, tidur aja, tidur makan tidur aja. Terus tiba-tiba makan diantar, makanannya juga enak dan 3 kali makan ya. Tinggal kita bawa cemilan-cemilan lagi aja biar lebih ngirit lagi. Sebenarnya di sana banyak juga jual makanan dan nggak mahal juga. Ayam geprek 20.000, nasi goreng kalau nggak salah 15.000 apa 20.000 ya, masih terjangkau. Cuma kalau kalian bawa dari Semarang ke kapal juga nggak ada masalah, selama kalian bisa bawanya aja buat makan-makan di kapal. Kalau gue sih kemarin air gue bawa sendiri, antimo gue bawa sendiri, terus gue bawa snack sendiri, dan sisanya ditambah dengan makanan yang dikasih di kapal. Untuk kapal Kirana 1 kelas 3 ekonomi gue enak. Tapi kalau untuk yang ekonomi nih, untuk ekonomi sebenarnya enak juga, cuma lebih enak yang kelas 3 karena bedanya 50.000. Kalau bedanya banyak gue akan pilih ekonomi, tapi karena bedanya 50.000 ya gue pasti pilih kelas 3 dong. Nah kalau teman kalian rame-rame nih, kalian yang ekonomi ranjang tingkat kapal atas bawah itu nggak ada masalah karena sebelah kalian ada teman, jadi seru-seru aja. Gue pernah juga di ekonomi itu ketika lagi high season, kelas 3 itu lagi kosong karena kan kuota di kelas 3 cuma dikit, 10 apa 15 gitu. Jadi mau nggak mau gue ngambil yang ekonomi yang atas bawah. Cuma kalau yang ekonomi atas bawah ya keamanannya agak sedikit berkurang karena nggak ada CCTV dan rame, ya kan. Jadi kalau kalian ninggalin barang berharga lama-lama nggak ada temen yang jagain, lebih berisiko lah. Mendingan kalian
Untuk enaknya rame-rame baru di situ, kalau sendiri ekonomi aja. Kecuali kalian nggak ada bawa barang bawaan yang banyak ya, yang itu juga nggak masalah. Kalian bisa tinggal-tinggal. Karena banyak kejadian juga di kapal sering ada kehilangan. Bukannya banyak, memang ada juga kejadian seperti itu. Makanya untuk menghindari hal-hal itu, karena sekali lagi kan kapal itu penumpangnya banyak. Kita banyak yang keluar masuk. Kalau yang kelas 3 lebih privat lagi. Dia cuma ada 2 kelas ya di kapal ini. Kalau kalian mau nonton video lengkapnya, cek link yang ada di deskripsi. Itu cuma cuplikan aja. Oke guys. Jadi kalian udah paham ya. Mungkin video ini cukup dulu ya sampai di sini. Kurang lebih perjalanan gua 660. Menurut gua kalau kalian ngerasa dengan lamanya perjalanan itu kalian nggak ada masalah, ya kalian pilih kapal aja. Cuma kalau kalian merasa wah lama, ini ribet, kalian punya duit, Sultan bebas. Gue di sini bicara buat yang orang-orang seperti gue, budget minim, dan orang-orang yang lebih pilih kapal dibanding prefer pesawat, sama kayak gue. Ya kalau kalian Sultan mah jangan nonton video ini, naik kapal aja yang bisnis ya kan, langsung nyampe di samping, nggak paling 2 jam cus gitu, nggak perlu yang naik kereta, naik ke hotel ini ya. 660 ini udah kalian lihat di sini udah ada biaya-biaya ya. Biaya yang pertama itu paling dari stasiun komuter lain dari Duri ke stasiun Senen 3.000, terus keretanya 200.000, terus dari stasiun menuju ke hotel 10.000, dari hotel menuju pelabuhan 15.000, cuma gua kasih tip 20.000, terus dari pelabuhan kapal 380, dari pelabuhan sampai. Nah, sisanya gue naik Grab. Itu gue nggak hitung karena kita cuma bicara di video ini sampai Sampit. Dari Sampit ke rumah gue nggak hitung karena itu beda-beda lagi tiap orang. Ya guys, di sini 660 kita genapin aja 700.000 di luar makan ya. Makan itu ya nggak akan semahal-mahalnya, paling 100.000 kalau gue ya. Kalau kalian ya mungkin 200.000 ya kalau yang agak boros. Karena di kapal kan udah dikasih makan. Yang lumayan kan, jadi kapal itu 3 kali makan loh. Ada buah, ada agar, ada menunya beda-beda, ada ikan, ada ayam, ada telur, pokoknya menunya banyak. Ya jadi kayak gitu pengalaman gue di kapal. Kalian nontonnya video yang di kapal biar jelas ya, dan di situ juga ada cara pesan tiket kapalnya seperti apa, jelas pokoknya. Ya guys, jadi di sini gue cuma kasih tahu kalau gue tuh menghabiskan dari Jakarta ke Sampit 660.000, kita genapin 700.000 belum makan. Kira-kira menurut kalian komen murah apa mahal? Dan kira-kira kalau kalian merasa mendingan naik pesawat apa mendingan naik kapal? Karena sekali lagi pesawat Jakarta Sampit tuh nggak ada yang murah. Semurah-murahnya 1,5. Paling murah kalian ke Palangkaraya, kota 5 jam dari kota Sampit. Tapi dari Palangkaraya ke Sampit kalian harus naik taksi travel yang kayak Avanza, harganya 200.000. Jadi tiket ke Palangkaraya Jakarta semurah-murahnya 1 juta untuk sekarang ya, untuk saat ini. Kadang 1,5 juga kadang. Kalau 1,5 mending dari Sampit. Cuma dari Sampit 1,5 juga hoki-hokian. Kebanyakan di 2 juta. 1,5 mungkin jauh-jauh hari ya, seminggu sebelum keberangkatan mungkin masih dapat. Kalau Palangkaraya ini kadang paling murah 975, 945 untuk saat ini ya. Gue sering-sering cek kok. Jadi belum ongkos dari ke bandaranya, dari sampai Palangkaraya taksi lagi. Ya habis-habisnya juga mirip-mirip sih. Kalau gue dikasih pilihan, gue mending dari Jakarta ke Sampit aja. Kecuali Palangkaraya dulu di momennya pernah 500.000, itu worth it banget. Gue pilih itu, bahkan dibanding kapal, gue pilih itu. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sebelum COVID itu 500.000, masih inget gue. Ke Sampit, Jakarta, Sampit naik travel 200-700.000. Bandara dari Duri langsung ke bandara kereta api 70.000. Jadi 770.000 udah nyampe Sampit. Cepet, nggak lama. Pesawat ya, tapi itu dulu, sekarang udah nggak bisa. Dan syarat yang terbaru kalian udah tahu ya, tanpa vaksin pun bisa, mau di kereta mau di kapal semua udah bebas pada saat video ini dibuat. Oke guys, gue rasa cukup dulu ya video yang panjang ini. Sorry ya agak bertele-tele. Intinya gue di sini cuma menceritakan dari Jakarta ke Sampit menghabiskan sekian banyak, kira-kira worth it gak mengeluarkan uang segini dibandingkan pesawat yang lebih mahal. Kalau kalian jadi gua, kalian komen ya, kalian pilih yang mana. Di sini saling diskusi. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman naik kapal Kirana apa segala macam, kalian komen juga ya. Kayak mudah-mudahan dengan video gua ini gua bisa membantu teman-teman yang ada rencana mau ke Sampit ya kan, mau ke Palangkaraya, mau ke Samarinda, mau ke Kalimantan Tengah naik kapal ya, khususnya naik kapal, kalian jadi ada gambaran.
kurang lebih perjalanan gue naik kapal 30 jaman, ngaret-ngaret 2 jam, jadi 36 jam lah gue hitung-hitung. Naik keretanya 8 jam, sisanya tidur di hotel ya kurang lebih sehari lah, nggak nyampe sehari sih ya, kurang lebih nungguin hotel, nungguin jadwal kapal berangkat gue. Oke, makasih ya udah nonton video ini dari awal sampai habis. Ingat selalu dukung gue dengan cara like, subscribe, di share video ini kalau nggak suka, dan ingat dukung gue selalu dengan super thanks-nya karena sekali lagi budget gue terbatas. Ingat ya, bagikan video-video ini juga buat teman-teman yang ada rencana mau naik kapal juga ke daerah Kalimantan Tengah. Gua di sini bukan sebagai ahlinya dalam perjalanan, gue hanya membagi pengalaman cerita gue naik dari Jakarta menuju ke Sampit pakai kapal laut. Mohon maaf ya apabila ada kata dalam hal penyampaian. Sekali lagi gue cuma manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Salam dari Sampit, salam traveling budget ini. Thank you.